Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Mengenai ancaman krisis pangan pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi ancaman krisis pangan ini bukan isapan jempol semata ya. Jadi kencangnya laju perubahan iklim juga berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat hasil panen yang mungkin bisa dikatakan menurun. Terus juga beberapa harga pangan pendengar ya. Di Sumatera Selatan juga seperti apa pantauannya nanti kita akan perbincangkan pendengar. Kalau berdasarkan data panel harga pangan Badan Pangan Nasional pada minggu kemarin itu 4 Agustus 2024 ya per pukul 13.43 waktu Indonesia Barat dari 21 komoditas itu terdapat 6 komoditas naik dan 9 komoditas turun. Jadi komoditas yang naik harga telur ayam ras, minyak goreng curah, beras premium, cabai merah keriting dan juga bawang merah. Sementara untuk harga beberapa komoditas seperti beras medium, ikan kembung, ikan bandeng, kedelai biji kering ya ini yang impor dan beras SPHP juga menurun dibanding harga kemarin. Nah, jadi semuanya ini pendengar ya ada korelasi begitu kan ya. Dan nanti juga kita akan tanyakan sebenarnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kok bisa terjadinya krisis pangan, bagaimana pengaruhnya juga begitu ya. Kami hadirkan kedua narasumber yang akan berdiskusi bersama kita di sini. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ini narasumber kita Bapak Elman Hadi SOS MSI, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Elman Hadi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan ke sini lancar ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik minta tolong rekan-rekan mungkin mic-nya agak didekatkan kembali begitu ya. Ini agak dekat saja Pak bersama mikrofonnya, sayang suaranya yang merdu ini kurang terdengar begitu ya. Selanjutnya saya sapa juga via Zoom kita sudah tersambung bersama Dr. Insinyur Yulian Junaidi MSI, akademisi pertanian dari Universitas Sriwijaya. Ya. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Ya. Dan pemirsa seluruh Indonesia. Baik, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini Pak Yulian. Ya. Sehat ya Pak ya, masih nampak bugar kayaknya nih Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah baik, sudah ada Pak Elman Hadi dan juga Dr. Yulian Junaidi di sini pendengar. Jadi nanti Anda bisa berdiskusi juga bersama-sama di sini. Silakan bergabung bersama kami di 0711369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 ya. Atau juga bisa nanti ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang karena kita live YouTube juga dan kita live juga melalui aplikasi kita di RRI Digital ya. Baik, kita akan mulai perbincangan kita mengenai ancaman krisis pangan. Sebelumnya izin dokter kita ke Pak Elman Hadi dulu nih ya Pak Yulian. Pak Elman Hadi, seperti apa kondisi ketersediaan pangan kita untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini saat ini? Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi para pendengar. Perlu kami sampaikan kami di Dinas Ketahanan Pangan Peternakan ini memang memotret dari sisi ketersediaan ya. Kalau dari sisi produksi itu bukan domain kami, itu di dinas teknis terkait. Tapi kami menghitung atau menganalisis pasca panen gitu ya setelah berproduksi. Memang dari data yang kami punya, Ibu, ada beberapa komoditi yang memang secara produksi kita defisit gitu ya. Tapi lagi-lagi secara ketersediaan, alhamdulillah kalau di Provinsi Sumatera Selatan ketersediaan kita terjamin gitu ya. Ketersediaan kita cukup, kami pantau 12 komoditi pangan strategis, alhamdulillah secara ketersediaan pangan-pangan yang kita pantau ini cukup tersedia. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi harga, memang ada beberapa harga komoditas pangan kita yang mengalami kenaikan dan memang itu sudah jadi hukum alam Ibu kalau ketersediaannya kurang gitu ya, sementara kebutuhan tetap stabil, biasanya harga akan berpengaruh.
Saya kira itu informasi sementara terkait ketersediaan pangan yang kami pantau di dinas kami. Baik, Pak Yulian tadi sudah disampaikan bagaimana ketersediaan pangan gitu ya yang sudah dipantau oleh Dinas Ketahanan Pangan sendirian dan juga Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, apa yang menjadi catatan seorang akademisi pertanian begitu Pak terkait dengan apa yang mau kita bahas ini ya, ancaman krisis pangan ini? Baik dari ketersediaannya maupun dari hal-hal lain yang memang berkaitan dengan ancaman krisis pangan ini. Silakan, Dokter. Pertama memang produksi pangan pertama itu sangat tergantung pada kondisi iklim, tergantung pada kondisi alam yang ada. Sehingga ketika ada perubahan dari sisi iklim, misalnya apakah akan terjadi La Nina atau terjadi El Nino, itu maka akan terpengaruh terhadap produksi pangan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Sumatera Selatan itu kondisi pangan terutama beras itu ditanam di wilayah yang suboptimal, artinya wilayah-wilayah yang kurang bisa mengoptimalkan kondisi lahan yang ada, seperti misalnya di Pasang Surut dan di wilayah Rawaleba. Nah, karena itu kondisi pangan kita kalau terjadi perubahan-perubahan iklim misalnya itu akan sangat terpengaruh pada sisi produksi atau kondisi kekeringan. Nah, menurut saya kalau kita bicara ketersediaan ini dalam konteks ketahanan pangan, memang ketersediaan itu bisa saja tidak hanya disuplai oleh kondisi produksi yang ada di wilayah, tapi juga karena ada perdagangan antar pulau, karena ada bahkan ada pangan-pangan yang juga diimpor. Tinggal bagaimana kalau itu terjadi maka akan terjadi ketersediaan yang semakin berkurang dan harga pasti akan naik. Nah, menurut saya harus ada upaya yang lebih keras di dalam melakukan optimalisasi penggunaan terutama di daerah rawa ya, Pasang Surut maupun Lebak. Jadi optimalisasi ini terkait dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan indeks pertanaman dari 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam. Dan ini di beberapa tempat belum berjalan sebagaimana mestinya. Itu dulu. Terima kasih. Baik, tapi Pak Yulian sejauh ini sudah adakah, maksudnya sudah terlihat belum sih tanda-tanda bahwa apakah kita ini akan terjadi krisis pangan atau kita sudah mengalami bahkan juga mungkin sudah lewat begitu ya, kalau misalkan secara awamnya saja begitu. Kalau ada kenaikan harga pangan, biasanya juga biasanya ada supply yang menurun. Yeah. Karena pada umumnya kan permintaan pangan ini kan tetap, apalagi pangan pokok. Jadi itu secara hukum ekonomi begitu. Jadi memang kalau ada kenaikan harga pasti ada berkurangnya supply atau ketersediaan kita berkurang. Oke. Baik, saya ke Pak Helman Hadi lagi gitu ya. Ya. Pak Helman Hadi, tapi sejauh ini apa yang menjadi fokus kita begitu ya Pak ya untuk mengendalikan ini semua? Ya, jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan itu Ibu dalam rangka kita menjaga ketersediaan pangan ini, tadi yang disampaikan Pak Yulian barangkali kalau dari sisi produksi ada beberapa komoditi yang memang kita harus dipasok dari luar ya. Nah oleh karena itu kami dari program yang ada di kami itu kami selalu meningkatkan mengadakan atau meningkatkan kerjasama antar daerah, baik itu daerah antar provinsi maupun antar kabupaten kota, terutama komoditi-komoditi yang memang kita tidak cukup berproduksi gitu ya, seperti bawang putih gitu, kedelai, termasuk cabai ini komoditi yang memang selalu harganya fluktuatif gitu ya. Kita selalu mengadakan kerjasama antar daerah itu dengan daerah-daerah sentra agar komoditas-komoditas yang memang kita kurang itu dapat kita ambil dari daerah yang surplus gitu ya, dengan mekanisme kerjasama antar daerah. Kemudian ada kegiatan kita memotong jalur distribusi, Ibu. Bagaimana distribusi pangan ini tidak terlalu berliku-liku gitu ya. Di kita ada program memotong jalur distribusi itu, mempersingkat waktu pendistribusian. Kemudian kita melakukan pemantauan Ibu secara berkala, bagaimana ketersediaan stok kita itu
komoditi apa saja yang kurang, komoditi apa saja yang bermasalah. Dari pemantauan ini kita dapat mengambil kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Selatan. Kemudian ada program subsidi biaya angkut Ibu. Jadi misalnya kalau kita mau mendatangkan bawang merah, cabai atau bawang putih misalnya dari daerah lain, itu pemerintah melalui Badan Pangan Nasional itu ada program subsidi biaya angkut. Jadi walaupun datangnya itu dari provinsi lain, dari luar wilayah kita, tetapi secara harga tetap akan bisa kita jaga dengan tadi pemerintah memberikan subsidi biaya angkut komoditi yang kita ambil dari daerah lain untuk sampai ke wilayah kita Provinsi Sulawesi Selatan. Itu beberapa kegiatan yang kami lakukan Ibu untuk menjaga ketersediaan pangan kita agar tetap terjaga sepanjang waktu. Demikian Ibu. Baik. Kami ingatkan kembali pendengar, silakan untuk bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui line WhatsApp ya di 082179279090, atau Anda langsung bisa sampaikan lewat aplikasi kami di RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Selanjutnya saya ke Pak Yulian Junaidi lagi nih Pak Yulian, tapi sejauh ini begitu ya Pak ya, untuk beberapa misalnya kayak tadi disampaikan juga bahwa ada beberapa nih jumlah komoditi kita yang harganya naik, ada juga yang turun begitu kan ya. Nah sebenarnya apa sih yang sebaiknya memang dilakukan untuk menghadapi, ya jangan sampai lah menjadi krisis pangan begitu ya Pak ya, hal-hal semacam ini sajalah, selain memang mungkin panic buying segala macam itu kan udah menjadi salah satu yang selalu kita gaung-gaungkan begitu ya Pak ya? Ya, memang kalau kita bicara pangan kan ketersediaan ini menjadi hal yang penting. Nah, kalau kita bicara Sumatera Selatan sebenarnya semua pangan itu bisa ditanam ya, kecuali gandum ya. Jadi 9 bahan pokok itu bisa diproduksi. Tapi memang beberapa komoditi itu kadang-kadang tidak dilakukan di penanamannya di Sumatera Selatan. Misalnya kedelai itu sangat kurang. Termasuk juga bawang putih misalnya, karena kita wilayah-wilayah penanaman bawang putih juga, dan masyarakat kita belum terbiasa menanam bawang putih. Nah, menurut saya ke depan juga perlu dikembangkan pangan-pangan yang harus diperdagangkan secara baik diimpor maupun perdagangan antar pulau ini, karena penting untuk kita supaya jarak antara produsen dan konsumen itu dekat, sehingga tadi kita tidak perlu misalnya memberikan subsidi angkut dan lain sebagainya. Artinya kalau kita masih bisa mengoptimalkan dari sisi produksi di Sumatera Selatan itu sangat baik sekali. Karena agroekosistem di Sumatera Selatan ini juga cukup beragam, dari dataran tinggi, dataran rendah, sampai ke wilayah-wilayah lahan basah seperti daerah Pasang Surut dan Lebak. Menurut saya beberapa komoditi itu bisa dikembangkan di Sumatera Selatan. Oke. Pak Elman, untuk pengembangan komoditi sendiri ya, yang sudah kita lakukan kalau misalkan di wilayah Sumatera Selatan, sejauh ini apa saja nih Pak? Baik, tadi menyambung dari Pak Julian ya, sebetulnya benar sekali itu Bu. Kita berharap ini semua kabupaten kota ini ya paling tidak dia bisa menyediakan ketersediaan pangan untuk wilayah dia sendiri, itu sudah cukup gitu ya. Artinya jangan sampai suatu daerah itu dia sangat tergantung dengan daerah lain. Ya, ini akan bermasalah ini sesungguhnya. Nah, bagaimana kita mendorong itu agar masing-masing wilayah kabupaten kota yang ada di kita ini ya paling tidak meminimalisir gitu ya, agar dia bisa atau mampu menyediakan sendiri pangannya itu, kebutuhan dia itu sehari-hari. Terus terang kami kalau dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri Ibu, tadi saya sampaikan sebetulnya kami tidak bergerak di bidang budidaya ya. Kami hanya bergerak di bidang menghitung stok, menghitung jalur distribusi gitu ya. Bagaimana konsumsi ini terjaga, ketersediaan ini terjaga, itu yang domainnya kami. Tapi kalau yang wilayah produksi ini mungkin di dinas-dinas produksi. Tapi tadi dari program-program yang ada itu sesungguhnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini mungkin dari melalui dinas teknis,
mungkin perluasan cetak sawah, terus bantuan pompa segala macam itu, bantuan bibit gitu ya di dinas pertanian kita. Nah tapi lagi-lagi harapan kita kan baiknya bupati wali kota di 17 kabupaten kota ini ya memasifkan gitu, berproduksi sendiri agar kebutuhan masyarakat wilayahnya itu tidak perlu tergantung dari daerah lain. Itu sesungguhnya yang kita harapkan. Sesungguhnya ada beberapa program nih yang sudah mulai masif gitu Bu ya. Sebenarnya kita ketahui itu ada program gerakan Sumsel Mandiri Pangan ya. Itu memang dari hasil pemantauan kami cukup baik sih sebetulnya kalau kita kerjakan secara serius gitu ya, secara masif, secara bersama-sama. Kita bagaimana memotong dari kita konsumen itu menjadi produsen gitu ya. Bagaimana rumah tangga ini sekecil-kecilnya dia bisa menyediakan pangannya sehari-hari itu dengan dia berproduksi sendiri. Itu dari harapan dari gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini, seperti misalnya cabai. Seharusnya kan rumah tangga itu kalau untuk kebutuhan dia sendiri, ya baiknya ya dia bisa menanam sendiri gitu ya, dengan difasilitasi, dengan program oleh pemerintah agar kebutuhan rumah tangga yang memang berpengaruh ke inflasi seperti bawang, cabai gitu ya, sayur-sayur, ya sebaiknya coba mulai dimasifkan untuk berproduksi sendiri. Tentunya dipandu dan diawasi oleh pemerintah daerahnya masing-masing gitu ya, dengan melibatkan dinas teknis terkait agar masyarakat ini paham dan mau untuk tadi berbudidaya sendiri untuk kepentingan rumah tangganya sendiri. Saya kira itu Ibu. Oke. Saya kembali lagi untuk mengajak pendengar ya, silakan bergabung pendengar di 0711 369977 0821 7927 9090 ya. Pak Yulian, ini karena memang tadi Pak Elman sudah mengingatkan kita ya mengenai Sumsel Mandiri Pangan begitu ya. Sumsel Mandiri Pangan ini kan memang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan juga begitu ya di Sumatera Selatan ya, salah satunya ya. Saya tanyakan kembali begitu ya untuk Pak Yulian sendiri. Pak Yulian, sejauh ini kalau misalnya Sumsel Mandiri Pangan ini selama sudah bergerak begitu kan ya, ini efektivitasnya seperti apa gitu Pak? Pertama, istilah gerakan itu sendiri harusnya memang tidak bertumpu pada pemerintah. Ya. Jadi kalau kita bicara gerakan Sumsel Mandiri Pangan, maka itu harus melibatkan berbagai pihak. Kalau hanya bertumpu pada pemerintah, biasanya selalu pemerintah itu dikaitkan dengan anggaran. Kalau anggarannya tidak ada, maka kadang-kadang program tidak jalan. Menurut saya memang kalau kita mau membangun gerakan Sumsel Mandiri Pangan harus melibatkan berbagai pihak. Istilah sekarang ini kan ada istilah pentahelik. Jadi harus ada akademisinya, ada bisnis sektornya, ada pemerintah, ada masyarakat, ya, ada kelompok tani dan lain sebagainya, dan juga media. Jadi kami singkat sebagai pentahelik itu ABGCM, jadi akademisi, bisnis sektor, government, community, dan media. Nah selama ini saya lihat memang GSM ini juga belum tersosialisasi kepada pihak-pihak lain, misalnya pada akademisi misalnya, tidak melibatkan berbagai perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan. Juga community ini kan komunitas, jadi bukan hanya kelompok tani, bisa juga NGO dan juga bisa juga organisasi-organisasi masyarakat lainnya, misalnya ormas dan lain sebagainya. Harusnya memang kalau ini mau kita jadikan gerakan, maka juga harus melibatkan berbagai pihak tersebut, dan juga media massa, perlu bagaimana media ini terus menyebarkan informasi-informasi dalam rangka mendorong gerakan ini. Saya kira itu. Berarti GSM ini lebih familiar itu di lingkup pemerintah begitu ya Pak ya? Ya, menurut saya sejauh ini di lingkup pemerintah, dan memang ada berapa baliho saya lihat sebelum pileg kemarin kan. Tapi tidak cukup ya media baliho saja, tapi juga baik menggunakan media massa konvensional, media sosial, termasuk media-media tradisional yang ada di masyarakat, seperti misalnya musyawarah kampung, lalu juga misalnya mengintervensi kegiatan-kegiatan masyarakat untuk juga disosialisasikan, seperti arisan, seperti yasinan mungkin di kampung-kampung, itu juga bisa disebarkan sebagai media komunikasi di tingkat masyarakat. Nah, saya melihat ini belum masif dilakukan. Jadi seperti kata Pak Elman tadi, bahwa sebenarnya banyak sekali produk-produk
yang bisa ditanam oleh masyarakat. Misalnya cabai, sayur-sayuran. Nah, kalau saya lihat beberapa program juga misalnya di kota ya banyak hidroponik misalnya. Mm-mm. Saya melihat di misalnya Pulau Kemarau itu banyak sekali instalasi hidroponik yang sudah didukung oleh CSR-nya BI misalnya. Tetapi karena pembinaan dan pendampingannya itu kurang apa namanya dilakukan, jadi hanya menyediakan input produksi dan juga instalasi hidroponiknya. Beberapa instalasi itu sekarang menjadi kosong gitu. Jadi nggak berproduksi lagi. Nah, menurut saya ini eh, gerakan ini harus juga bagaimana ini menjadi betul-betul sebuah gerakan yang memang menyebar di masyarakat. Saya kira itu. Oke. Nah, kalau keterlibatan dari teman-teman kita sendiri begitu Pak ya, pihak akademisi, kampus dan lain-lain gitu ya. Apalagi nih untuk generasi yang akan datang ya Pak ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, keterlibatannya sendiri kalau untuk menjadikan semuanya ini katakanlah ancaman krisis pangan ini ya supaya tidak terjadi begitu, apa saja nih Pak mereka kontribusinya? Eh, Kalau akademisi juga terkait dengan mahasiswa misalnya. Ya. Di situ Heeh. ada pengabdian masyarakat, ada juga kampus Merdeka itu juga menjadi peluang Mm-mm. bagi sebuah program untuk melibatkan juga mahasiswa. Karena mahasiswa bisa dikirim ke desa-desa untuk apakah itu dalam bentuk magang, apakah dalam bentuk kegiatan-kegiatan eh, lainnya gitu kan, apakah praktek lapangan. Jadi kalau ini bisa terkomunikasikan ke pihak perguruan tinggi itu gerakan mandiri pangan saya kira bisa lebih masif karena kalau hanya menunggu apa namanya program dari pemerintah saya kira sangat terbatas. Jadi kegiatan itu dia tidak menjadi gerakan, jadi dia hanya menjadi proyek saja. Oke, Saya kira baik. itu. Baik. Saya ke Pak Elman. Jadi sesampai saat ini gitu ya Pak ya, untuk pasokan pangan gitu kan yang ada di Sumatera Selatan ini bisa dibilang nih masih memadai sampai dengan nanti akhir tahun 2024 begitu Pak. Ya, sebelum ke sana saya menyambung dari Pak Yulian tadi ya, Mhm, Ibu. mhm, Terkait program gerakan sumsel mandiri pangan ini, memang kita baru sifatnya mengedukasi gitu ya, baru mengedukasi dan memang bantuan-bantuan yang berikan itu kita baru menggait beberapa CSR yang ada gitu ya, seperti Bank Sumsel, Bank Mandiri gitu, PTBA, Pusri gitu ya. mhm. BI mungkin di dalamnya gitu ya. Memang masih terbatas Pak Yulian, tapi ke depan memang programnya akan terus berlanjut. Kemarin terakhir kita sudah ada programnya mulai melibatkan siswa gitu ya dengan Sumsel Mandiri Pangan Go to School gitu kan. Kemudian ada Sumsel Mandiri Pangan Go to Office gitu. Bagaimana kita di kantor-kantor itu juga berupaya gitu. Cuma memang awal-awal ini memang baru tahap kita mensosialisasi, mengedukasi gitu kan. Karena memang anggaran ini tidak menggunakan anggaran APBD maupun APBN gitu untuk sementara ini. Kemudian terkait tadi ketersediaan, memang dari pantauan kami Ibu, kami itu di Dinas Ketahanan Pangan itu ada namanya neraca pangan Bu ya, neraca pangan wilayah. Jadi kami setiap minggu itu memang memantau ketersediaan pangan yang ada di wilayah kita. Nah tadi dari data yang kami punya, untuk Sumatera Selatan sesungguhnya untuk saat ini ya ketersediaan itu cukup terjamin untuk kebutuhan masyarakat kita dari data neraca yang kami olah, yang kami himpun gitu ya. Saya kira itu untuk ketersediaan. Tapi memang kalau harga ini memang jadi persoalan tersendiri gitu Bu ya. Di mana-mana susah ini, pemerintah juga kayaknya susah kalau sudah menyangkut harga ini. Sebetulnya harga itu jadi persoalan itu atas bawahnya itu Bu. Naik juga susah, turun juga bermasalah gitu ya. Jadi kalau bagaimana pemerintah menjaga dia tetap flat aja gitu. Kalau harga itu sudah naik pasti bermasalah itu. Tapi turun pun harga akan bermasalah juga dengan wilayah produksi gitu ya, dengan para petani kita. Nah di sini peran pemerintah agar tetap menstabilkan beberapa komoditi yang cenderung naik itu. Kita lihat dari data neraca ketersediaannya, mungkin ke depan dari hasil data itu pemerintah bisa mengambil kebijakan gitu ya. Salah satunya kalau di kami itu dengan program gerakan pangan ya.
kemarin rasanya di RRI pernah ya melakukan ya GPM itu. Kalau di kami ada beberapa kali setiap minggu itu kami melakukan GPM, Ibu, berpindah-pindah ke wilayah wilayah yang sudah ditentukan dengan harapan tadi bagaimana harga-harga ini bisa kita paling tidak kita flatkan gitu ya, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah gitu. Kemudian dari sisi ketersediaannya bagaimana komunitas pangan ini bisa lebih dekat kepada masyarakat ya, salah satunya itu dengan program GPM itu. Kemudian kalau di kantor kami sendiri kami ada namanya toko kepu, toko kebutuhan pokok. Jadi silakan masyarakat yang pengen membeli bahan pokok yang agak murah gitu ya, silakan ke kantor kami di Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa komoditas yang kami jual di situ dengan harga ya terjangkau lah gitu ya, di bawah harga pasaran. Saya kira itu. Oke. Nah, jadi kalau melihat Pak Elman tadi sudah menyampaikan ini ya, Pak Yulian ya, beliau ini menyampaikan saja tuh sudah agak, nah apa ya Pak, bisa dibilang sudah bisa ditangkap gesturnya ya, sama seperti apa yang disampaikan beliau loh Pak Yulian. Kalau harga naik dan turun tuh pasti menjadi masalah begitu ya. Naik salah turun salah gitu. Naik salah turun salah ya. Sebenarnya kalau Pak Yulian sendiri melihat kejadian seperti ini nih, jadi harus gimana gitu Pak Yulian? Gitu. Ya, pertama memang kalau bicara harga kan bicara supply dan demand, jadi ketersediaan dan permintaan. Tapi memang ada transmisi, kadang-kadang harga di tempat lain sudah turun tapi di tempat konsumen belum turun misalnya, karena ada jarak misalnya seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat kalau harga turun pasti petani menjerit. Jadi bisa saja misalnya harga itu di bawah harga pokok, pasti petani akan rugi. Tapi kalau harga itu naik, konsumen yang menjerit. Nah, pemerintah memang tugasnya adalah mengeluarkan kebijakan harga. Tapi kan pasar ini kadang-kadang sulit juga diintervensi oleh pemerintah karena pasar bebas kadang-kadang kan komoditi ini kan. Jadi pemerintah sudah menetapkan harga HPP misalnya kayak beras misalnya, bisa saja harga dasar dan harga maksimum itu kadang-kadang juga di pasar juga berbeda, tergantung pada kondisi harian. Jadi kalau kebijakan itu kan biasanya kebijakan itu dalam jangka yang panjang misalnya. HPP itu misalnya dalam 1 tahun, tapi harga ditentukan pada supply demand harian. Ketika di pasar itu supply-nya sedikit, pasti pedagang akan menaikkan harga. Dilihatnya pembelinya tetap, misalnya pembelinya banyak di pasar, pasti dia akan menaikkan harga. Kalau misalnya harga di tingkat konsumen tetap, tapi dilihatnya di lapangan petani produksinya berlimpah dan petani tidak bisa melakukan tunda jual karena misalnya kalau padi tidak punya gudang petani, kalau sayuran tidak misalnya ruang pendingin dan lain sebagainya, pasti pembeli akan menekan harga. Karena petani ini kan penerima harga, bukan dia yang menentukan harga. Nah, jadi memang kebijakan itu kadang-kadang dikalahkan oleh kondisi harian di tingkat transaksi harian ini. Saya kira itu. Oke, baik. Kita ke pendengar dulu Pak, sudah ada pendengar yang bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, silakan dicoba kembali pendengar di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi Anda bisa tinggalkan pertanyaan ataupun komentar Anda di sana, karena sekali lagi kami informasikan bahwa perbincangan kita ini disiarkan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital ya. Jadi kita masih bersama kedua narasumber yang
hadir dan juga tersambung via Zoom ya. Ada akademisi pertanian dari Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Insinyur Yulian Junaidi MSI, dan juga Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Elman Hadi SOS MSI. Sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sama Mbak siapa di mana? Sama Ibu Rita Ibu Rita. Ibu Rita di mana, Bu? di Pak Jo. Ibu Rita di Pak Jo. Silahkan, Bu. Iya, ini saya mau tanya, ini gimana ya cara mengatasi musim kemarau tahun ini nih agar ketersediaan pangan kita nih tetap bertahan? Mhm. Ya itu aja. Baik, terima kasih Bu Rita sudah bergabung bersama kami. Apa yang harus dilakukan ya, begitu ya Pak ya? Ya. Agar ketersediaan pangan kita ini tetap terjaga, karena kita tahu sudah masuk musim kemarau begitu ya. Mungkin silakan disampaikan terlebih dahulu Pak Elman. Baik Bu Rita dari Pak Jo. Sebetulnya secara teknis kami tidak begitu menguasai di bidang produksi Bu ya, karena tadi saya sampaikan di awal kami di Dinas Ketahanan Pangan ini tidak bergelut di bidang produksi. Barangkali nanti Pak Yulian lebih spesifik untuk menjelaskan. Tapi kalau dari program-program yang ada kami koordinasikan gitu ya, sebetulnya pemerintah sudah mengantisipasi, sudah banyak rencana kegiatan yang dibuat dalam rangka mengantisipasi kemarau yang akan terjadi gitu ya. Misalnya dari Kementerian Pertanian itu beribu-ribu pompa air itu sudah disiapkan Bu. Saya tidak tahu persis datanya di Sumatera Selatan itu dapat berapa alokasinya gitu. Kemudian ada kegiatan juga percetakan sawah gitu ya. Untuk tadi kita tetap menjaga produksi kita tetap berproduksi gitu. Nah, tapi lagi-lagi secara detail Ibu Rita, kami dari Dinas Ketahanan Pangan tidak begitu paham gitu ya. Hanya sekilas saja, tapi yakinlah pemerintah sudah berupaya gitu ya dengan melibatkan stakeholder terkait, dinas OPD terkait, sudah mengantisipasi ini berbagai program. Tadi terkait kalau yang saya tambahkan yang masalah menjaga ketersediaan tadi Ibu, sebetulnya barangkali nanti Pak Yulian ya dari akademisi bisa memberikan semacam masukan arahan gitu ya terkait beras. Kita ini sebetulnya Bu, kalau secara produksi data yang ada itu Sumsel ini kan selalu surplus ini datanya gitu ya. Tapi kenyataannya kenapa harga beras ini selalu ya boleh dikata tidak bisa terkendali gitu ya, selalu naik di posisi-posisi tertentu. Nah, dari hasil pemantauan kami, dari hasil evaluasi kami, petani-petani kita ini Ibu kalau dia panen itu berasnya itu langsung hilang itu, gabahnya itu gitu ya. Ya tadi karena ada perbedaan harga kita dengan wilayah lain, misalnya Lampung, misalnya ke Medan, ke Serang gitu ya. Jadi begitu panen beras kita ini langsung hilang gitu, hanya sedikit yang tersisa. Nah, kami berupaya bagaimana sih kalau ada regulasi dari pemerintah gitu ya, dari gubernur, entah perda, entah apa gitu ya. Kita menghitung dulu untuk ketersediaan kita di Provinsi Sumatera Selatan ini. Setelah itu sisanya baru boleh kita lempar keluar gitu ya. Jangan begitu panen beras ini karena ada dalam tanda kutip ya, para distributor besar itu membeli langsung gitu. Bahkan gabah basah pun mereka berani beli gitu ya. Sementara bulog kita tidak mampu gitu dengan segala macam kekurangannya gitu ya. Nah, kami berharap bisa enggak nanti Pak Yulian apa gubernur gitu ya bikin perda atau pergub apa-apa, artinya menahan, kita hitung dulu kebutuhan kita di Sumatera Selatan ini, baru sisanya boleh beras kita itu dijual keluar gitu ya. Jadi kita amankan dulu untuk kebutuhan kita, baru yang sisanya itu boleh kita jual keluar. Nah, regulasi seperti ini kalau memang bisa dibuat, bisa dilaksanakan, saya kira akan bisa Bu, menjamin terutama komunitas beras gitu ya. Nah, selama ini itu yang kami alami, yang kami lihat, yang kami pantau gitu ya, yang kami data. Begitu panen raya itu beras gabah berlimpah itu, tapi nanti 2-3 minggu ke depannya habis tuh beras itu, sudah hilang, sudah dibeli oleh para cukong yang punya modal besar gitu dan dibawa keluar Sumsel. Sehingga lucunya Ibu, para petani kita ini panen, jual, 2-3 bulan kemudian dia beli nanti beras untuk kebutuhan makan dia di rumah tangganya itu. Nah, ini yang sangat miris ya, sangat kita sayangkan. Nah, itu terjadi gitu. Nah, kami berharap bagaimana nanti ada regulasinya sudah
mulai ke sana arahnya, Mm, ke Pak Gubernur, ke DPRD misalnya ya. mm, Bagaimana ada regulasi-regulasi tadi yang untuk kita menahan lah mm. stok yang ada itu untuk kebutuhan kita di wilayah. Saya kira itu, Bu. Baik. Ini kalau berbincang masalah ketahanan pangan, persediaan dan lain-lain, ternyata Cukong ini selalu Iya, hits ya namanya itu. di mana-mana gitu ya Pak ya. Karena bisnis ya. Oke, Pak Yulian silakan Pak. Ya, pertama dari Bu Rita tadi ya, memang Iya. tadi sudah dikatakan Pak Herman bahwa pompa sudah cukup banyak di lapangan, tapi juga kadang petani terkendala dari BBM-nya gitu Ya. kan. Saya sering ke lapangan tuh, kenapa enggak pompanya dioperasikan? Wah, Bu, Pak, jadi kita ini kalau mau mempakan air ke sawah, harga BBM-nya sekian misalnya. Ini Iya. juga yang jadi kendala. Mm-mm. Kenapa misalnya bantuan-bantuan itu sebagian tidak bisa dioperasikan di lapangan karena keterbatasan biaya. Itu yang pertama. Yang kedua memang di wilayah kita ini kan irigasi teknis hanya sedikit ya, hanya ada di Belitung dan di Tugu Mulyo kan. Sisanya itu ada irigasi semi teknis yang juga kalau musim kemarau airnya kekurangan. Di daerah Pasang Surut dan Lebak juga begitu biasanya. Kalau ada kemarau biasanya airnya kekurangan. Makanya perlu ada irigasi pompa ini. Nah, menurut saya memang harus ada pembinaan dan pendampingan kepada petani. Bagaimana misalnya penguatan kelembagaan petani. Jadi mereka bisa bersuadaya, misalnya ada iuran kelompok, ada tabungan kelompok, sehingga ketika ada musim kemarau, mereka bisa mengoperasikan pompa-pompa yang sudah diberikan pada mereka. Mereka bisa membeli BBM-nya, misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam jangka panjang, karena ini perubahan iklim atau krisis iklim ini akan terjadi ke depan. Makanya perlu kita menemukan teknologi-teknologi benih yang bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Nah, ini juga mungkin yang harus didorong misalnya pihak perguruan tinggi atau BRIN ya, untuk menghasilkan paritas-paritas yang bisa beradaptasi terhadap kekeringan maupun ketika kondisi banjir. Nah, itu menurut jangka panjang harus dilakukan. Selanjutnya, kalau bicara misalnya ketersediaan pangan itu, memang dulu ada program namanya lumbung pangan. Ya. Jadi, lumbung pangan ini tidak hanya di tingkat desa, tapi juga di tingkat rumah tangga, kelompok, desa, bahkan lumbung pangan itu sendiri secara nasional itu ada di Bulog. Misalnya. Bulog itu menjadi lumbung pangan, artinya ketika harga produksi berlimpah bisa ditampung ke Bulog misalnya, dibeli atau ditunda dulu. Ya, petani bisa melakukan tunda jual dengan menyimpannya pada lumbung-lumbung yang mereka buat di tingkat kelompok atau di rumah tangga misalnya. Tapi ini kan tidak terjadi. Tadi Pak Elman sudah katakan bahwa ketika panen, semua padi misalnya itu diangkut ke ke penggilingan yang dibeli oleh pemilik penggilingan besar. Ya. Bahkan penggilingan di daerah-daerah itu sudah banyak yang mati sekarang. Misalnya di Oku Timur, di Banyuasin itu banyak mengeluh. Penggilingan padi di tingkat desa itu sudah nggak kebagian gabah lagi. Karena pedagang-pedagang besar atau penggilingan padi besar yang ada di Palembang ini, dia sudah membawa truk-truknya ketika panen. Apalagi sekarang panennya sudah pakai mesin juga, combine harvester. Jadi sangat cepat ketika panen pakai ini langsung dibawa ke truk dan dibawa ke Palembang atau juga ada yang dibawa ke Lampung. Nah, menurut saya memang kebijakan bisa dilakukan, tapi juga kelembagaan petani di tingkat bawah ini juga harus dibangun. Kalau kebijakan saja tapi petani lemah di tingkat bawah, pasti saja dia akan tetap menjual gabahnya. Nah, menurut saya program lumbung pangan ini kalau harus dihidupkan lagi, baik lumbung pangan di tingkat rumah tangga, tingkat kelompok, tingkat desa, itu juga harus tetapi juga harus disiapkan juga. Misalnya, kalau saya sering tanya ke lapangan, kenapa Pak nggak mau melakukan tunda jual? Dia bilang, kami repot untuk menjemur, kami repot untuk menyimpan, karena kalau menjemur itu kurang kering, nanti gabahnya akan bercak, gabah batik itu. Beras batik, jadi beras batik katanya. Yeah. Kalau tempat penyimpannya kurang baik, nanti
dimakan tikus, dimakan hama, dan lain sebagainya. Ini memang di lapangan itu banyak sekali kendala karena memang petani kita ini belum berdaya. Petani kita ini, kelompok tani itu belum bisa mandiri. Jadi sehingga hampir seluruh petani menurut saya ketika panen nggak mau repot daripada menjemur sendiri, menyimpan misalnya sebagian gabahnya enak dijual. Tetapi celakanya begitu, ketika panen raya mereka jual berarti harga pasti akan turun. Ketika gabah atau beras tidak ada di rumah tangga petani, dia membeli ke pasar harganya sudah jauh lebih tinggi karena perdagangan ini kan juga ada margin. Dalam margin itu ada biaya dan keuntungan. Jadi kalau beras itu misalnya ketika panen harganya 9.000 atau 10.000 di tingkat desa, ketika petani sudah membeli beras yang diperdagangkan pasti harganya sudah misalnya 15.000. Nah, ada selisih 5.000. Sebenarnya petani itu rugi. Tapi itu tadi, jadi infrastruktur untuk lumbung ini sudah tidak tersedia lagi di tingkat secara kultur juga dulu kan ada macam-macam lumbung, ada tengkiang, ada istilahnya lumbung dan ada macam-macam. Itu secara tradisional juga sudah runtuh ya sistem lumbung tradisional. Nah, secara modern petani belum bisa memenuhi standar-standar lumbung yang modern di tingkat desa atau di tingkat kelompok ini. Saya kira memang PR kita juga masih sangat banyak kalau kita ingin bicara kemandirian pangan, kalau kita ingin bicara kedaulatan pangan. Tapi kalau kita bicara hanya sekedar ketersediaan ya bisa disuplai dari daerah lain, bahkan bisa diimpor. Tapi problemnya pasti harga akan lebih tinggi kalau petani tidak memproduksi sendiri. Saya kira itu. Oke. Karena tadi saya mendengar ada kalimat kata-kata benih begitu Pak ya. Jadi saya ingat soal benih bioteknologi begitu ya Pak ya. Benih bioteknologi ini berarti bisa menjadi jawaban juga Pak untuk masalah krisis pangan ini begitu Pak? Ya, kalau kita bisa menciptakan benih yang bisa beradaptasi terhadap kekeringan misalnya. Jadi walaupun dia kekurangan air dan dia masih bisa bertahan dan bisa berproduksi, itu akan lebih baik gitu kan. Nah, memang benih-benih yang ada sekarang ini kan pada umumnya yang berkembang ini adalah benih yang ditanam di daerah persawahan atau di lahan basah. Dulu kan banyak sekali benih-benih yang yang ditanam di padi-padi ladang. Yang itu nggak berkembang karena memang produktivitasnya rendah. Tapi kalau kita bisa melakukan rekayasa terhadap benih tersebut, misalnya bisa meningkatkan produktivitas pada benih-benih yang bisa ditanam dan tahan kering, saya kira itu akan lebih baik untuk mengatasi kalau terjadi kekeringan. Oke, baik. Baik pendengar, saya ingatkan kembali untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, dan juga di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang begitu ya. Tadi sudah ada yang bergabung ini sepertinya di akun YouTube. Oke, dari Anggi ini saya bacakan dulu yang sudah menyampaikan pertanyaannya di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Bantuan apa yang diberikan pada petani untuk mengantisipasi agar petani ini loh Pak bisa mempertahankan komoditi yang dihasilkan? Oke, saya langsung ke Pak Elman, silakan Pak Elman. Ya, ada beberapa bantuan kalau dari kami ya, dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan itu. Sebelum ke sana tadi ke Pak Yulian, memang Pak Yulian tahun 2010 ke bawah gitu ya. Memang itu program lumbung pangan itu masih Pak, kebetulan waktu itu masih kami yang menangani gitu ya. Karena kami waktu itu masih di bawah Kementerian Pertanian Ibu. Nah setelah itu bergulir regulasi, kami tidak lagi di bawah Kementerian Pertanian. Nah kegiatan lumbung pangan ini sepertinya diambil alih oleh Dinas Pertanian gitu ya. Kalau dari kami dulu tadi yang disampaikan Pak Yulian, kita berupaya gitu ya, bagaimana mengedukasi para petani kita ini agar dia eksis dan menahan produknya itu jangan buru-buru dijual gitu. Dengan tadi program lumbung pangan, kemudian kita bantu RMU gitu kan, kita bantu lantai jemur agar ya petani-petani kita yang di lapangan ini tidak
terpengaruh ke Tengkulak gitu ya, ke distributor itu besar itu. Nah tapi lagi-lagi Bapak, karena memang regulasi selalu berubah gitu ya, sekarang kami tidak lagi menangani itu. Ya mudah-mudahan dari Dinas Teknis, Dinas Pertanian tetap melanjutkan program yang disampaikan Pak Yulian tadi. Nah tadi terkait dari Bu Anggi apa bantuan-bantuan tadi, itu yang saya sampaikan Bu, kalau dari kami dari Dinas Ketahanan Pangan ada beberapa yang bisa kami sampaikan ke petani kita. Misalnya kami bisa bantu tadi RMU, kemudian blower gitu ya, pengering gabahnya itu, kemudian bantuan terpal alat jemur, terbatas di situ-situ. Tapi kalau yang secara besar-besaran, secara umum mesin segala macam itu mungkin di dinas teknis lain gitu ya, di Dinas Pertanian dalam hal ini. Dan saya yakin dari hasil-hasil rapat koordinasi kami sudah banyak sebetulnya bantuan-bantuan pemerintah itu yang kita berikan ke petani ya. Tapi tadi seperti yang disampaikan Pak Yulian, kan persoalannya begitu kita beri bantuan ini tidak ada pendampingan gitu ya. Tidak ada bimbingan teknisnya. Jadi para petani ini kadang-kadang dikasih bantuan mesin, dikasih bantuan alat, ya dia gunakan aja tidak begitu paham gitu ya. Harusnya tetap harus didampingi dan diberikan edukasi gitu kan, termasuk biaya-biaya operasionalnya. Dan kita mengharap terus terang peran penyuluh kita Bu. Akhir-akhir ini memang peran penyuluh dalam tanda kutip ya sudah agak berkurang ini Pak Yulian. Dulu di tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya para penyuluh ini sangat berpengaruh terhadap produksi pangan kita ya di desa-desa itu. Nah akhir-akhir ini memang sudah berkurang ini ya. Regulasi pemerintah juga rasa-rasanya jarang ini ada pengangkatan penyuluh pertanian di lapangan. Jadi masih kita menggunakan para penyuluh-penyuluh yang sudah senior-senior itu yang mungkin sebentar lagi akan masa pensiun gitu ya. Tidak ada regenerasi. Nah harusnya ke sana kalau kita mau mempertahankan produksi kita, mempertahankan komoditas pangan kita, ini peran penyuluh ini sangat penting menurut saya. Kedepannya agar pemerintah ya lagi-lagi tetap memperhatikan ini, karena tanpa didampingi penyuluh, walaupun secara pengetahuan petani itu sudah banyak yang mampu, tapi tetap secara teknis mereka tetap membutuhkan pendampingan dari para penyuluh kita. Nah harapannya tadi dari dinas teknis terkait agar para penyuluh ini tetap diberdayakan gitu ya, diposisikan mendampingi para petani kita di lapangan. Saya kira itu Bu Anggi. Oke, baik, sudah jawab ya begitu ya. Terkait dengan bantuan apa saja yang diberikan oleh pemerintah begitu pendengar ya. Jadi untuk Anda silakan bergabung kembali di 0711369977, 082179279090, atau juga bisa langsung komen di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga di aplikasi kami itu di RRI Digital ya. Kita masih berbincang-bincang mengenai antisipasi begitu ya, ancaman krisis pangan begitu. Berbicara soal ancaman krisis pangan ini memang menjadi keresahan kita semua ya, dan krisis pangan ini semakin mengkhawatirkan begitu ya Pak Yulian ya. Kalau karena jumlah penduduk juga kan semakin banyak ya Pak ya. Jumlah penduduk yang semakin banyak, lahan semakin terbatas ya. Lahan semakin terbatas begitu ya Pak ya. Ini yang banyak ini malah kita lihat di mana-mana tuh malah pembangunan rumah begitu ya Pak ya. Ya, konversi ya. Lahan pangan itu dikonversi untuk perumahan kalau di kota dan pinggiran kota. Kalau di daerah-daerah perairan itu banyak dikonversi menjadi kebun sawit juga. Lahan pangan, kecuali kalau sudah ditetapkan itu menjadi lahan abadi kan, lahan pangan abadi. Makanya menurut saya pemerintah harus cepat itu lahan-lahan sawah itu harus tetap ditetapkan itu menjadi lahan abadi. Jadi nggak boleh dikonversi ke kebun sawit misalnya kalau konversi, karena banyak sekali lahan-lahan produktif pangan itu kalau di pinggiran kota atau di kota atau juga di wilayah-wilayah pusat pertumbuhan di kecamatan itu banyak dikonversi menjadi perumahan misalnya. Ya, kalau harga sawit naik pasti lahan-lahan sawah itu dikonversi menjadi sawit. Itu yang terjadi di lapangan. Jadi memang penduduk bertambah tapi luas
bahan baku sawah itu juga berkurang yang sudah produktif ya, yang sudah jadi. Nah, sementara pembukaan sawah baru ini kan di lahan-lahan marginal ya, lahan-lahan yang kurang subur gitu. Karena yang tersisa memang itu. Jadi sehingga kalau tahap-tahap awal produktivitasnya sangat rendah ketika cetak sawah baru ini. Karena itu ada dua hal menurut saya, selain kita mencetak sawah baru juga menahan supaya sawah-sawah produktif ini tidak terkonversi menjadi perkebunan sawit misalnya. Jadi itu salah satu langkah juga untuk apa namanya supaya krisis pangan ini tidak terjadi ke depannya. Oke. Tapi kejadian yang sering terjadi di lapangan ini gitu ya Pak ya, konversi ini apakah memang cuman hanya ketertarikan masyarakat terhadap kebutuhan dalam artian materi saja begitu ya? Karena seperti yang disampaikan Pak Yulian tadi, ya kalau sawit mahal, FOMO gitu ya Pak ya, sawah itu nanti menjadi sawit Sawit. juga gitu kan ya? Ya, Apa memang kita ini memang kurang literasi begitu Pak, yang terjadi? ya yang menggerakkan Hmm, masyarakat itu juga sebenarnya ekonomi. Jadi basis apa namanya masyarakat bergerak itu hmm, juga ekonomi. Jadi ekonomi yang mendrive mereka, nggak bicara soal lingkungan, masih jauh kalau bicara lingkungan, misalnya bicara soal kemandirian pangan itu masih jauh kadang-kadang di tingkat bawah ini kan. Kalau ada yang cepat menguntungkan, bahkan kalau ada lahan produktif, mau ada yang beli untuk perumahan atau yang beli untuk tambang cepat itu karena harganya lebih tinggi misalnya kan, hmm, yang terjadi. Nah, perintah juga untuk mempertahankan lahan-lahan pangan produktif ini melalui kebijakannya bahwa lahan-lahan produktif sawah terutama nggak boleh dikonversi ke perkebunan gitu untuk menjaga ketersediaan pangan kita ini. oke. Berarti kebijakan tersebut tuh memang dalam artian harus kayak dimunculkan dan ditegaskan juga begitu Pak ya, dengan mungkin Ya, dengan sanksi yang berlaku yang serius begitu ya. ya. Oke, baiklah. Nah, saya yang mau tanyakan juga lagi nih Pak Yulian ya. Jadi apa nih mungkin tipsnya gitu Pak untuk menghadapi ancaman krisis pangan ini sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini ya. Karena nih kalau melihat waktu kayaknya udah mau menuju jam 9, nggak berasa ya Pak. Ya. Jadi masalah yang harus dihadapi pertama masalah teknis ya. Masalah teknis tadi sudah kita bicara soal irigasi, Mhm. soal perlunya input produksi yang cukup, ada alat dan mesin pertanian yang bisa beroperasi, itu masalah-masalah teknis. Yang kedua, masalah penguatan kelembagaan petani. Jadi petani itu bagaimana secara individu, secara kelompok, ya, secara gabungan kelompok, itu dia kuat dan mandiri, punya kapasitas untuk mengelola lahan usaha tani mereka supaya lebih produktif. Jadi upaya-upaya untuk peningkatan produktivitas, peningkatan indeks pertanaman itu bisa berjalan dengan baik. Itu dari sisi kelembagaan. Lalu dari sisi ekonomi memang ini harus ada kebijakan dari pemerintah bagaimana mengatur harga, bagaimana supply dan demand ini supply dan permintaan ini juga dijaga supaya eh, harganya tetap stabil. Memang fluktuasi harga itu juga apa namanya sudah biasa terjadi pada komoditi-komoditi pangan, terutama yang cepat rusak ya seperti sayuran, seperti buah-buahan itu fluktuasinya sangat tinggi. Nah, tinggal bagaimana eh, kalau produksi yang bisa tahan lama disimpan itu melakukan tunda jual namanya. Jadi Mhm. kalau padi misalnya jangan buru-buru dijual ketika panen raya, harus disimpan. Tapi juga harus diiringi dengan apa namanya pembangunan infrastruktur soal gudang, lantai jemur, lalu juga peralatan-peralatan yang lain, pengering dan lain sebagainya. Ini juga menjadi yang sangat terintegrasi. Yang kedua memang melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Jadi jangan hanya bertumpu pada pemerintah saja, tapi juga bagaimana melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Ini juga perlu kita libatkan perguruan tinggi, juga mungkin sektor bisnis. Kalau misalnya petani, kelembagaan petani kuat bisa bekerja sama, ya, bekerja sama dengan sektor bisnis supaya juga peningkatan pendapatan itu bisa terjadi misalnya.
dengan memotong jalur distribusi, kata Pak Elman tadi. Jadi kalau kelembagaan kuat, mereka mungkin tidak perlu tengkulak lagi. Gapoktan atau koperasi petani bisa langsung rantai pemasarannya bisa diperpendek. Bahkan bisa langsung ke konsumen misalnya, atau ke pengecer, ke mall-mall misalnya. Kenapa tidak misalnya petani menjual beras dalam bentuk sudah dalam kemasan yang bisa masuk ke mall. Jadi memang banyak hal yang harus kita perhatikan dari sisi teknis kelembagaan petani maupun dari sisi ekonomi. Saya kira itu. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan juga begitu Pak, untuk sekaligus closing statement begitu untuk pendengar dan pemirsa RRI pagi hari ini, Pak Yulian? Pertama, soal pangan ini adalah soal yang penting bagi kehidupan kita ya, dan juga ini pangan itu merupakan hak azazi juga, hak atas pangan ini juga menjadi penting. Jadi memang harus dipikirkan secara serius, harus dikelola secara serius, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga oleh semua stakeholder yang ada. Saya kira itu. Baik. Selanjutnya, Pak Elman silakan. Baik, Bapak Ibu pendengar, perlu kita pahami masalah pangan ini sesungguhnya adalah tanggung jawab kita semua gitu ya. Tanggung jawab kita bersama bagaimana kita menjaga dan menyediakan pangan ini berkolaborasi dengan tugas dan fungsinya masing-masing gitu ya. Kalau kami dari sisi Dinas Ketahanan Pangan, kami tetap berupaya bagaimana kami menjaga dari sisi ketersediaan ini, dari sisi distribusi, dari sisi harganya kami selalu akan mengendalikan ini. Tapi tadi kalau pangannya tidak tersedia, tidak bisa juga kami berbuat banyak gitu ya. Jadi tadi mari kita sama-sama kita berkolaborasi gitu, karena memang pangan ini seperti disampaikan Pak Yulian tadi adalah asasi manusia gitu ya. Mari kita dengan peran dan fungsinya masing-masing kita menjaga ketersediaan pangan ini agar tetap tersedia, terjangkau dan bisa diakses oleh seluruh rakyat pada umumnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya gitu ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, pemerintah tidak akan tinggal diam terkait pangan ini. Pasti akan ada regulasi-regulasi yang dilakukan bagaimana ketersediaan pangan untuk masyarakat ini tetap terjaga dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan. Saya kira itu Ibu. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber sudah hadir baik via Zoom maupun hadir langsung di studio Pro 1 Palembang. Akademisi Pertanian dari Universitas Sriwijaya, Dr. Insinyur Yulian Junaidi MSI. Terima kasih banyak Pak waktunya bersama RRI Pro 1 di pagi hari ini Pak. Sehat selalu. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Elman Hadi, SOS MSI, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak juga Pak Elman. Ya, sama-sama Ibu. Baik Pak Yulian, Pak Elman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam. Pak Elman. Ya, Kami sama Pak Yulian. Selamat beraktivitas. Baik, pendengar, kita sudah berbincang-bincang mengenai ancaman krisis pangan bersama kedua narasumber yang sudah menyapa Anda, Akademisi Pertanian dari Universitas Sriwijaya, Dr. Insinyur Yulian Junaidi MSI, dan juga Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Elman Hadi, SOS MSI. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, via RRI Digital, dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, baik juga via WhatsApp. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.